COVID-19 memperlebar disparitas ekonomi, baik dari lapangan pekerjaan maupun dari sisi kesejahteraan. Tingkat pengangguran Banten merupakan tertinggi ketiga di tingkat nasional. Disparitas kesejahteraan merangkak naik. Gini rasio tahun 2021 kembali meningkat menjadi 0,365%. Setelah 19 bulan melawan pandemi, asa pemulihan ekonomi mulai terlihat. Vaksinasi masif sebagai game changer mulai membuahkan hasil, didukung 5 respons kebijakan. Rebound ekonomi Banten dimulai pada triwulan 2 2021 dengan pertumbuhan 8,99% year on year. Angin segar ekonomi berlanjut pada triwulan 3 yang tumbuh 4,62% year on year. Penggerak utama ekonomi Banten dimotori oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Sektor real estate dan transportasi yang kembali menggeliat juga menjadi katalisator. Optimisme dari kelima sektor unggulan tersebut tidak lepas dari permintaan ekspor dan perekonomian global yang direvisi ke atas. Menatap ke depan, perluasan vaksinasi dibutuhkan untuk menjaga resiliensi Banten. Tantangan ke depan adalah menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif. Untuk itu, seluruh elemen perekonomian harus bersinergi bersama. Di tengah pandemi, stabilitas harga tetap perlu diperhatikan melalui sinergi dengan tim pengendalian inflasi daerah. Hingga Oktober 2021, inflasi 1,38% year on year, lebih rendah dibandingkan historis 3 tahun terakhir. Inflasi yang terlalu rendah mengisyaratkan belum pulihnya daya beli masyarakat dan dibutuhkannya stimulus untuk mendongkrak daya beli. Harapan pulihnya konsumsi di masyarakat juga jangan sampai melupakan sisi supply. Kerjasama antar daerah dan akselerasi kebijakan struktural pangan merupakan opsi terbaik. Bank Indonesia memiliki tugas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia melihat pentingnya pengembangan UMKM, ekonomi syariah, dan kebijakan internasional. Sebagai bentuk coordination and teamwork, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten menyelenggarakan Banten Economic Forum. Forum ini juga diperkuat dengan serangkaian sarasehan bersama kepala daerah untuk mensinergikan kebijakan BI dalam pengembangan ekonomi daerah. Untuk memetakan potensi ekonomi lokal, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten melakukan penelitian komoditas produk jenis usaha atau KPJU unggulan. Dalam membangun optimisme dan memantau stabilitas sistem keuangan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten terus melakukan liaison kepada korporasi. Pertumbuhan ekonomi yang meroket juga terekam dalam sistem pembayaran tunai maupun non-tunai. Di tengah pandemi, transaksi uang elektronik melonjak tinggi. Demikian pula sistem pembayaran besar dengan transaksi RTGS dan SKNBI yang terdongkrak. Implementasi KRIS di Banten menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Tahun ini, penggunaan KRIS juga ditandai dengan program-program pasar dan pusat perbelanjaan siap KRIS sebagai pilot project nasional. Provinsi Banten bergerak cepat membentuk TP2DD di provinsi dan seluruh kabupaten kota. Sebagai wujud kerja nyata, pada bulan Oktober telah disepakati roadmap pembangunan ETPD 2021-2025 dan Quick Wins 2021-2022 untuk memastikan digitalisasi keuangan daerah Banten naik kelas. Sebagai wujud pengembangan UMKM daerah, Bank Indonesia bersama seluruh kabupaten kota menggelar Karya Kreatif Banten yang merupakan expo online UMKM bersama 5 platform e-commerce nasional. Didukung dengan 117 UMKM Banten lolos kurasi, KKB 2021 melambungkan produk unggulan Provinsi Banten hingga kancah internasional. Bila pada KKB seri 1 di bulan Maret nilai penjualan mencapai 1,35 miliar rupiah, maka pada KKB seri 2 meraih omset penjualan lebih tinggi lagi, mencapai 2,4 miliar rupiah. KKB juga diperkuat dengan business matching UMKM dengan perbankan dan fasilitas ekspor. Mengutip pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo di G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger, maka kerja keras dan upaya bersama menjadi kunci untuk mewujudkan ekonomi Banten yang resilient, inklusif, dan sustainable. Pemulihan ekonomi Banten dapat kita wujudkan dengan kerja keras dan upaya bersama. Guna menggapai tujuan tersebut, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama, optimalkan pertumbuhan dengan productivity gains. Selanjutnya, perkuat ekosistem digital dengan memperkuat transformasi digital dan inovasi. Terakhir, dukungan investasi, pembangunan infrastruktur, dan jiwa sustainability dalam mendorong green economy juga perlu menjadi prioritas. Menuju cita-cita tersebut,
Kualitas SDM Banten harus terus bertransformasi untuk menjawab tantangan. Bank Indonesia juga hadir untuk mengembangkan kualitas SDM Banten melalui pemberian beasiswa dan pembinaan generasi baru Indonesia. Bangkit dan optimis, sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. Dengan sinergi, inovasi dan transformasi, maka kita siap menyongsong Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah.